Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 5 Juli 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Ya, jadi untuk hari ini kita sudah ada dua analisa di sini. Pertama ada US 100 atau US Tech. Ini indeks Nasdaq ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di XM, pengguna XM, nah itu namanya US 100 ya. Kalau untuk pengguna Okta FX itu namanya Nas 100. Terus untuk pengguna XNES namanya US Tech ya. Seperti ini penulisannya US Tech. Nah, kemudian terus ada USD Japan Yen ya. Terus di sini untuk US 100 atau Nasdaq itu sendiri kita analisa dari time frame M5 hingga H4. Kita ambil posisinya buy karena kita nemu suatu unmitigated order block ya. Jadi ada order block yang belum tersentuh ya. Jadi ini order block itu terjadi karena dia sudah terjadinya setelah terjadinya change karakter atau breakout structure ya. Jadi order block ini berada di sebelum terjadinya breakout structure atau change karakter. Terus untuk USD Japan Yen kita analisa scalping ya, ini untuk USD Japan Yen, dan untuk US 100 ini lebih ke intraday. Untuk USD Japan Yen ini kita analisa dari M1 hingga H1. Kita ambil posisinya sell karena kita sudah ada konfirmasi change karakter juga. Terus di sini untuk US Tech ini kita buy limit di 11.152,1, kemudian stop lossnya di 11.024,5, kemudian TP di 12.237,6. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,27 dolar ya. Ini per 0,01 lot bagi pengguna XNES saja gitu. Khususnya untuk MT5 ya teman-teman ya. Jadi XNES yang MT5 ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau di broker lain itu perhitungan P value-nya beda-beda ya teman-teman. Lebih di sini untuk XNES sendiri di MT4 dan MT5 pun perhitungan P value-nya itu juga beda gitu. Jadi di sini saya pakai yang di MT5 ya. Terus di sini untuk risk and reward 1:8 expired sampai 19 Juli 2022. Oke, kemudian ada USD Japan Yen, kita sell limit di 136.158, kemudian stop lossnya di 136.429, kemudian TP di 134.777. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,03 dolar ya. Risk and reward 1:5, expired cuman cukup 2 hari aja ini sampai 7 Juli 2022. Oke, jadi seperti biasa selalu gunain resiko 1% ya maksimal ya teman-teman ya. Maupun itu intraday atau swing tetap maksimal 1% ya teman. Lebih kalau di sini ada analisa sinyal scalping, jadi ya maksimal banget itu memang 1% gitu. Walaupun untuk scalping ini saya anjurkan di bawah 1% ya teman-teman untuk resikonya. Terus di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika harga sudah running profit di risk and reward 1:1 atau risk and reward 1:2. Jadi bagi teman-teman yang open posisinya lebih dari 0,01 lot, teman-teman bisa gunain resiko maksud saya bisa lakukan TP parsial 0,01 lot atau 0,02 lot dulu gitu. Jangan di sini teman-teman open posisinya 0,05 lot, terus teman-teman bisa TP parsial 0,02 lot dulu. Terus sisanya bisa di hold sampai TP gitu. Terus itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah profit kita bisa amankan sebagian keuntungan kita dulu gitu. Terus di sini untuk mengurangi risiko kita bisa pindahin stop lossnya di entry gitu.
Jadi stop loss di sini, nah di sini kan ada stop loss di 11.024,5 ya. Jadi kalau sudah running profit kan berarti harganya sudah naik ya. Nah, karena di sini kita open posisinya buy berarti harga sudah naik. Nah, karena harga sudah naik dan sudah risknya dibuat 1/2 atau 1/1, kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry gitu. Jadi stop lossnya ini 11.024,5 ini kita edit, kita adjust, kita jadiin, kita samain dengan harga entry gitu, atau dilebihin dikit juga bisa. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi agar kalau suatu ketika harga sudah tidak sesuai dengan analisa dan berbalik arah menyentuh stop loss, nah kita tidak rugi apapun, malahan kita juga sudah sempat TP parsial sebelumnya gitu. Oke, jadi untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, di sini ada US 100 atau US tag tadi. Kemudian ada USD Japan Yen ini di time frame M15, kalau di US tag-nya di time frame H4. Ini beda ya ini ya, karena ini adalah sinyal sinyal scalping, kemudian di sini ada sinyal intraday itu. Oke, jangan lupa like dulu. Terus kita bahas satu persatu dari US tag terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada US tag atau US 100 ton Nasdaq ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya memang ini pergerakan harga sebelumnya dia masih bearish, kemudian kemarin seperti analisa sebelumnya dia sudah membentuk change karakter di sini ya. Jadi dia sudah membentuk change karakter. Nah, tapi di sini dia tidak membuat change karakter kedua atau change karakter yang berlawanan karena dia tidak membuat higher high ya. Nah, di sini kan ini high terakhir, kemudian dia tidak membuat higher high. Tapi dia membuat lower low ya di sini ya. Nah, itu belum bisa disebut ini change karakter. Jadi ini bisa disebut minor breakout structure juga gitu. Karena syarat untuk terjadinya change karakter itu dia membentuk higher high dan lower low ya. Jadi ada higher high dan lower low baru gitu. Seperti ini contohnya. Jadi market structure kan bergerak seperti ini ya. Ini higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian naik lagi, membuat higher high lagi, kemudian turun. Nah, turunnya ini dia membuat lower low. Nah, di sini kan tadinya higher low ya. Kemudian dia membuat lower low. Kemudian dia retest lagi ke atas, baru menciptakan breakout structure di sini. Nah, disinilah yang bisa disebut change of character ya di sini ya. Yang terjadinya lower low yang baru tadi itu, yang paling atas ini. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan. Nah, di sini bedanya dia tidak menciptakan change karakter gitu. Jadi dia cuma seperti seperti ini aja ya. Jadi dia tidak membuat higher high gitu. Nah, jadi ini belum bisa dikatakan change karakter ya. Jadi masih change karakter masih ikut yang sebelumnya di sini. Terus harga sempat turun dan konsolidasi di sini. Konsolidasi di sini, harga masih stabil di sini. Kemungkinan harga masih turun sampai ke area order block sebelah sini. Nah, ini area order block sebelah di sini kita ambil yang di time frame rendah ya teman-teman. Coba kita cek di time frame M30 dulu. Nah, di M30 ini teman-teman perhatikan yang tempat kita tandai tadi. Nah, disinilah kita bisa lihat di sini ada candle bearish terakhir sebelum dia bullish ya. Nah, di sini itu candle bearish terakhir sebelum dia, pokoknya itu yang paling bottom sebelum dia ada change karakter yang di sini ya. Yang di sini tadi itu. Nah, di sini juga ada change karakter juga seperti ini. Nah, seperti ini loh change karakter. Jadi dia membuat
low yang lebih rendah. Nah, di sini ada lower low, terus ada lower low lagi. Ini higher low, kemudian harga break. Nah, disinilah yang jadi change of karakter. Harga rally, kemudian retest, masuk lagi ke area demand yang sebelah sini, kemudian rally lagi. Tapi di sini dia belum menyentuh area order block yang sebelah sini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali lagi masuk ke order block yang sebelah sini. Terus untuk lebih presisinya lagi, kita coba ambil order block yang di M5. Nah, di order block M5 ini juga ada satu candle bearish terakhir juga di tempat yang tadi. Nah, di sini inilah candle bearish yang kita pakai untuk kita entry. Jarak antara entry dan stop loss 2 kali ukuran candle ya teman-teman ya. Jadi di sini entry buy-nya, di sini entry stop loss-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan unmitigated order block-nya. Oke, kita kembali ke informasi 1. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terlebih di sini juga ada area FVG M15 ya teman-teman. Kalau kita perhatikan ini kalau di H4 FVG cukup lebar juga dan belum tersentuh sama sekali FVG H4-nya ya teman-teman ya. Jadi FVG masih berada di sini dan swing high terakhir dia belum menyentuh sama sekali area FVG H4. Terus kalau kita lihat lagi di M15 adalah FVG yang paling lebar ya teman-teman ya, yang saya tandai. Nah, di sini inilah FVG yang M15 yang terbentuk di sini cukup lebar ketimbang beberapa candle yang lainnya ya tadi ya. Ini dan disinilah FVG M15 itu tadi. Dan ini belum tersentuh sama sekali ya teman-teman ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk kembali ke area itu ya. Oke, next kita lanjut ke USD Japan Yen. Untuk USD Japan Yen sendiri harga masih cenderung untuk bullish ya teman-teman. Untuk tren masih cenderung untuk bullish, tapi di sini dia sudah membentuk change of karakter ya di sini ya. Di sini sudah terjadi change of karakter. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, change of karakter itu terbentuk ketika dia membuat higher high dan membuat lower low ya. Jadi di sini sebelumnya kan harga masih rally bullish ya, di sini break up structure, kemudian break up structure lagi. Di sini ada higher high ya. Di sini higher high, higher low, higher low. Nah, kemudian dia break membuat lower low di sini ya, yang mana artinya di sini adalah low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi dia sudah break dari swing low sebelumnya ya, itu membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Kemudian dia retest lagi, masuk di sini menjadi lower high ya. Artinya high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Kemudian dia masuk lagi ke bawah, membuat lower low yang baru, kemudian retest naik masuk ke area order block yang sebelah sini. Nah, di order block sebelah sini harga mulai bereaksi ya, mulai kembali retest lagi atau pullback setelah mendapatkan reaksi dari order block. Kemudian ini kita pindah ke M15 dulu biar lebih jelas. Nah, di sini harga masih sideways ya di sini ya. Harga sideways cukup lama di sini membentuk semacam head and shoulder juga, tapi kurang sempurna teman-teman. Terus di sini kalau kita perhatikan harga kembali turun. Oke. Kembalinya turun itu dia membuat equal low ya di sini ya. Ini equal low ini kalau kita perhatikan di M5 lebih jelas ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Equal low ini jadi ini kita bisa jadikan target untuk arah tren, arah harga. Target
penurunan harga atau ya equal low ini bisa kemungkinan besar untuk ditembus ya teman-teman ya. Nah itu adalah equal structure juga gitu. Terus untuk di M5 ini kita coba untuk ambil order block yang paling ujung di sini. Di sini ada FVG M5 juga sudah terisi FVG M5-nya. Harga sudah sempat masuk di order block sebelumnya, bereaksi ya di sini ya. Harga masuk order block sebelumnya, harga bereaksi kemudian turun. Nah, turunnya ini kalau kita perhatikan di sini juga ada change of karakter ya. Ini di time frame M5-nya. Jadi di sini harga sempat membuat break of structure, higher swing high ya. Kemudian higher high, kemudian higher high lagi ya. Di sini adalah higher low, kemudian dia membentuk di sini dia break, dia membentuk lower low ya, atau low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi di sini sudah ada higher high dan lower low. Ini bisa dikatakan change karakter juga. Terus untuk order blocknya kita pakai yang di sebelah sini. Di sini adalah candle bullish terakhir sebelum dia turun ya. Nah di candle bullish di M5 ini kita pakai untuk entry-nya. Jadi untuk jarak antara entry dan stop loss-nya kita pakai range-nya 2 kali ukuran candle M5 ya teman-teman. Nah di sini 2 kali ukuran candle M5. Di sini entry-nya, entry sell-nya, di sini entry stop loss-nya ya. Terus untuk letak presisi entry-nya, nah kan kita entry lah agak sedikit ke atas di sini. Kita entry di wick-nya M1 ya, atau ekornya M1. Nah, tepat seperti ini. Di sini juga ada FVG yang di M1 juga. Nah, tepat di sini. Kalau kita tandai di sini, kita bisa lihat kalau kita entry-nya tepat di ekornya yang sebelah sini ya. Nah, ekor yang ini ya maksud saya ya. Di harga kita pasang sell di situ gitu. Tapi range-nya tetap ikut yang di M5 gitu. Nah, di sini juga ada FVG ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan juga di sini juga FVG. Jadi ada kemungkinan harga untuk kembali lagi masuk ke area ini, menjemput FVG dan order blocknya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya dari analisa USD Japan Yen. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa ini dari US Tech dan USD Japan Yen. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa risk management yang konsisten, atau money management yang konsisten ya, terutama penggunaan resiko loss setiap trading ya, atau setiap kita open posisi ya. Jadi loss setiap open posisi itu resikonya maksimal 1% ya. Jadi kita harus konsisten seperti itu terus menerus ya. Bukan masalah nominalnya tapi masalah persentasenya gitu. Nominal boleh beda-beda gitu. Seiring berjalannya waktu, ketika kita profit saldo nambah kan persentase juga berpengaruh. Jadi 1% ketika $1.000 dengan 1% ketika $2.000 kan beda gitu. Yang penting itu konsisten 1%-nya itu. Oke, mungkin sekian dulu ya. Ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.